wa nadban lan hale sunnah alal wajibih meringkas atas perkara yang wajib, alal wajibi meringkas atas perkara kang wajib, bitarki sunani kalawan ninggalno pira-pira sunnah, bitarki sunani kalawan ninggal pira-pira sunnah, liidraki jamaati karena menututi sholat berjamaah, liidraki jamaatin atau untuk sama saja, untuk menututi sholat berjamaah. Lam yurjah yang tidak bisa diharap atau yang tidak ada harapan, wairuha opo selain jamaah. Lam yurjah yang tidak bisa diharap, wairuha opo selain jamaah. Naam ya sunnah, naam ya sunnah ma utawi perkara kilah kang den ucapaken opo ma, biwujubihi kalawan wajibnya ma, biwujubi kalawan wajibnya ma, kadal ki seperti menggosok, kadal ki seperti menggosok, yang bagi iku pantas, yang bagi iku pantas opo taqdimuhu opo mendahulukan ma, taqdimuhu opo mendahulukan ma alaiha atas jamaah, alaiha atas jamaah. Nadhira mahale perbandingannya perkara, nadhira mahale perbandingannya perkara marra kang wis lewat opo ma, min nadbi taqdimil faiti sangke sunnahnya mendahulukan sholat yang tertinggal, min nadbi taqdimil faiti sangke sunnahnya mendahulukan sholat yang tertinggal, bi'udhrin kalawan sebab uzur, bi'udhrin kalawan sebab uzur, alal hadirati atas sholat yang punya waktu, alal hadirati atas sholat yang punya waktu, wa infatat la walaupun tertinggal, wa infatat walaupun tertinggal al jamaatu opo sholat berjamaah, al jamaatu opo sholat berjamaah. Wis, kalau yang saya jelaskan tadi hukumnya wajib meringkas hanya melakukan fardhunya wudu dalam dua hal tadi. Yang pertama karena sempitnya waktu, yang kedua karena memang terbatasnya air. Jadi kalau memang karena terbatasnya air, karena sempitnya waktu, maka tidak boleh melakukan sunnah-sunnahnya wudu, bahkan haram. Paham ya? Bahkan haram. Nah sekarang hanya sekedar sunnah. Sunnah kita meringkas hanya melakukan fardhunya wudu. Artinya apa? Kalau seandainya melakukan sunnahnya tidak sampai pada taraf haram. Hal ini dalam kasus antara menututi jamaah atau tidak. Jadi masih ada satu jamaah. Ini satu-satunya jamaah. Kalau saya wudu hanya mengerjakan fardhunya wudu saja, saya akan menututi jamaah ini. Tapi kalau saya wudu dengan melakukan kesunnah-sunnah wudu, seperti masih kumur-kumur, menghirup air, terus sampai 3 kali, saya tidak menututi jamaah ini umpamanya. Paham ya? Maka dalam hal ini meninggalkan sunnahnya wudu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Artinya melakukan hanya fardhunya wudu itu
sunnah, tidak sampai pada hukum wajib. Akan tetapi kalau memang ada sunnahnya wudhu, jadi ada sebuah pekerjaan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan wajib. Apa contohnya? Menggosok. Menggosok ini jadi digosok, dalam wudhu digosok, gosok tangan, wajah umpamanya. Dalam mazhab Syafi'i ini kan sunnah. Tapi di luar mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Wajib menggosok. Jadi kalau saya wudhu dengan cara melakukan menggosok anggota wudhu, akan tertinggal jemaah umpamanya. Tapi kalau saya wudhu tanpa melakukan menggosok anggota wudhu, anggaplah tangan atau yang lain, saya akan menemukan jemaah atau menutupi jemaah. Bagaimana? Karena menggosok ini ada khilafiyah, ada khilafiyah, ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib, maka alangkah baiknya mendahulukan menggosok walaupun tidak menutupi jemaah. Paham ya? Jadi kalau saya wudhu dengan praktek menggosok, saya tidak akan bisa berjemaah, tertinggal jemaah umpamanya. Tapi kalau saya wudhu tanpa menggosok, saya bisa berjemaah. Maka karena menggosok itu ulama khilafiyah, beda pendapat, ada yang mengatakan wajib, maka alangkah baiknya mendahulukan menggosok. Toh sekalipun akibatnya dia tidak menutupi sholat berjemaah. Jelas ya? Perbandingannya, nah ini perbandingannya. Tadi saya nggak sholat zuhur, tapi karena udzur. Sekarang masuk waktu asar. Tadi saya nggak sholat zuhur, udzurnya tidur. Jadi jam 9, jam 10 saya tidur. Bangunnya jam setengah 4. Paham ya? Ini namanya udzur. Bedanya kalau memang sudah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan zuhur baru tidur, ini namanya bukan udzur. Paham ya? Karena tidurnya sudah masuk waktu sholat. Tidur itu dianggap udzur kalau memang tidurnya sebelum azan, sebelum masuk waktu sholat. Tidur jam 10, bangun jam setengah 4, gak sholat zuhur, itu namanya tidak sholat karena udzur. Bedanya kalau sudah azan terus tidur, itu namanya bukan udzur, tapi sengaja. Karena saya bangun setengah 4, alangkah baiknya sebelum sholat asar. Paham ya? Alangkah baiknya sebelum sholat asar mendahulukan sholat zuhur yang saya tinggalkan karena udzur. Paham ya? Tapi kalau saya nggak sholat zuhur karena bukan udzur, itu bukan cuma alangkah baiknya, hukumnya wajib. Jelas ya? Tadi saya nggak sholat zuhur. Kenapa? Nggak udzur, karena tidurnya setelah azan, bangun setengah 4, maka wajib mendahulukan sholat yang saya tinggalkan daripada asar. Bahkan dikatakan wa yahrumu tatawwu, haram melakukan sholat sunnah. Sholat zuhur tidak sholat zuhur tanpa udzur, tidurnya setelah azan, bangun setengah 4, maka haram sholat sunnah qobliyah asar. Paham ya? Jadi di awal kan sudah dijelaskan di awal. Kalau memang meninggalkan sholat itu tanpa udzur, maka haram melakukan sholat sunnah. Jelas ya? Yes.